Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, sudah siap dengan peralatan tulisnya? Guru tunggu dulu yang belum siap. Kalian siapkan buku tulis, kemudian buku tema 3 dan peralatan tulis kalian, boleh pensil, boleh penghapus, boleh ballpoint dan sebagainya. Karena apa? Karena nanti ada beberapa yang harus kalian tulis pada buku tulis kalian sebagai catatan. Ya. Hanya catatan. Catatan ini bukan hanya ditulis, tapi nanti setelah kalian tulis, kalian baca, kalian pakai untuk bahan belajar. Tidak perlu dikumpulkan, ya. Itu cukup untuk kalian belajar di rumah. Apa kita materi hari ini? Ya, materi kita hari ini adalah tema 3 tentang benda-benda di sekitar kita, pembelajaran 1. Apakah itu benda? Kalian pasti tahu apa itu benda, tapi belum tahu ya apa yang dimaksud dengan benda. Manusia kita, kemudian ada tumbuhan, ada hewan, itu pun termasuk benda. Kemudian yang ada di sekitar kalian itu juga termasuk benda. Ada buku tulis, ada pensil, ada buku paket, bahkan ada meja, kursi, dan sebagainya. Itu pun namanya benda. Lalu apa itu artinya benda? Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Kemudian, apa bedanya antara manusia, hewan, tumbuhan dengan buku tulis, pensil, dan sebagainya? Untuk manusia, tumbuhan, dan hewan itu termasuk benda hidup. Kenapa? Karena benda hidup. Karena kalian tahu yang namanya manusia, tumbuhan, hewan itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Makanya kita kenal dengan benda hidup. Sedangkan meja, kursi, buku, dan sebagainya itu tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Makanya disebut dengan benda mati. Ya. Nah, kemudian jenis benda itu ada 2. Ini yang harus kalian catat. Jenis benda ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Ya, tadi sudah Bu Guru jelaskan apa arti dari masing-masing. Nah, sekarang apakah benda? Benda itu, Bu Guru ulangi lagi ya. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, itu kalian catat. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa itu apa, Bu Guru? Massa itu adalah benda yang bisa diukur dengan cara ditimbang. Ya, manusia bisa ditimbang dengan ukuran berat badannya, ya. Hewan juga demikian, tumbuhan juga bisa diukur tingginya. Nah, itu berarti dia mempunyai massa. Begitu juga dengan benda-benda mati lainnya. Buku bisa kita ukur dengan ditimbang, gelas bisa kita ukur dengan ditimbang. Oke. Ciri-ciri benda itu, kalau dikatakan benda berarti mempunyai ciri. Apa saja cirinya? Mempunyai massa dan menempati ruang. Kalian tulis ya, ciri-ciri benda itu mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, sudah ditulis? Baiklah. Sekarang bagaimanakah membedakan antara benda dengan bukan benda? Tadi kalian sudah memahami yang namanya benda itu mempunyai massa dan bisa dan menempati ruang. Berarti seperti cahaya, panas, suara itu bukan merupakan benda. Karena apa? Cahaya, kemudian panas, suara itu tidak bisa
diukur ya, tidak bisa diukur atau ditimbang, makanya bukan benda ya. Untuk benda sendiri mempunyai warna, bentuk, dan ukuran sendiri. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisiknya itu apa? Sifat fisiknya itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, itu namanya sifat fisik. Contohnya warnanya, bentuk, wujud, ataupun ukurannya. Itu kalian catat ya. Sifat fisik benda itu meliputi warna, kemudian bentuk, wujud, ataupun ukurannya. Ya, itu namanya benda. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat bahan pembentuk benda. Karena macam-macam benda itu juga sifat pembentuknya berbeda-beda. Yang pertama adalah kayu. Kalian tahu kayu banyak kita gunakan dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Contoh almari, meja, kursi. Nah, itu semuanya berbahan kayu. Kenapa diambil dari bahan kayu? Karena kayu mempunyai kelebihan, yaitu mudah dibentuk, ya, mudah dibentuk. Tapi kayu juga punya kelemahan. Ya, tahu kayu ya, kursi kadang bisa rapuh, meja juga rapuh. Nah, itu kelemahan dari kayu, yaitu mudah terbakar, juga rapuh tadi atau terserang rayap. Kemudian bahan pembentuk benda yang kedua ada kertas. Nah, kertas itu sering kalian jumpai. Bahkan sekarang kalian juga sedang memegang benda yang berbahan dari kertas. Apa itu? Iya, betul. Buku tulis kalian, buku bacaan kalian, semua itu berbahan dari kertas. Kenapa dipilih dari bahan kertas? Karena mempunyai kelebihan, antara lain kelebihan kertas yaitu mudah menyerap air. Kalau di sini, kalau buku tulis kalian berarti menyerap tinta. Bukan berarti buku tulis disiram air nggak apa-apa, itu bukan ya. Karena di sini kertas itu mudah menyerap air atau cairan termasuk tinta. Kemudian kelemahan kertas apa? Ya, betul sekali. Mudah sobek, mudah rusak, bahkan bisa terbakar. Contoh-contoh benda yang berbahan dari kertas selain buku tulis ada juga koran, majalah, kertas, tisu. Kertas itu dibuat dari bubur kayu, ya, itu bahan dari pembuatan kertas. Sekarang bahan pembentuk benda yang berikutnya adalah plastik. Ya, kalian pasti tahu benda-benda yang berbahan dari plastik ya. Misalkan sendok dari plastik ataupun plastik untuk kalian membungkus makanan, itu juga plastiknya. Kemudian alat-alat rumah tangga yang lain seperti ember, gayung, itu juga berbahan dari plastik. Kenapa dipilih berbahan dari plastik? Karena plastik mempunyai kelebihan yaitu kedap air. Kedap air itu maksudnya tidak mudah basah ya. Itu namanya kedap air. Kemudian ringan dan mudah dibentuk. Itu kelebihan daripada bahan plastik. Kemudian bahan berikutnya adalah kaca. Kaca itu contohnya seperti piring, gelas, cermin. Nah, itu berbahan dari kaca. Kelebihannya apa kaca? Kaca kelebihannya adalah kedap air, tembus cahaya. Itu. Ada juga yang berbahan logam. Logam itu contohnya seperti alat-alat untuk memasak mamah ya. Kalau kalian pergi ke dapur pasti peralatan mamah untuk memasak hampir semuanya dari logam. Karena apa? Logam itu mudah menghantarkan panas. Kemudian selain itu kuat dan mudah dibentuk. Yang berikutnya adalah karet. Bahan yang berasal dari karet biasanya itu tahan lama. Contohnya seperti ban mobil, ban sepeda, ban kendaraan, dan sebagainya. Selain itu, karet juga bersifat elastis atau lentur, ya, karena mudah dibentuk. Oke,
Untuk melatih pemahaman kalian, lebih paham lagi tentang apa yang tadi Bu Guru sampaikan, benda-benda di sekitar kita, cirinya, kemudian sifatnya, itu kalian bisa mengerjakan latihan di buku paket kalian tema 3 halaman, dicatat ya, yaitu halaman 5, 43 dan 53. Nah, nanti kalau kalian belum paham, silahkan boleh bertanya kepada ayah atau ibu kalian masing-masing. Demikian anak-anak materi kita untuk hari ini, pembelajaran 1 dari tema 3 tentang benda-benda di sekitar kita. Tadi kalau ada yang ketinggalan dalam mencatat, bisa mengulang video ini lagi ya. Kalian catat apa yang perlu kalian pahami, terutama yang sudah bercetak tebal di dalam video tadi. Sampai ketemu lagi untuk pelajaran berikutnya. Sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan ya, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.